Pemirsa, kita akan saksikan bersama konferensi pers yang akan dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait dengan Piala Dunia U17. Mulai nggak percaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu yang terhormat Bapak Wakil Ketua yang hadir, Pak Zainuddin Amali, Ibu Wakil Ketua, Ibu Ratu Tisa, para esko yang hadir, ini ada Bu Vivin, Pak Endri, Pak Arya, Mas Mehmet, Muhammad, dan tentu Pak Sekjen, para rekan-rekan media yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tentu pengumuman yang dilakukan FIFA tadi malam adalah sesuatu yang tidak hanya kita wajib rayakan, tetapi justru harus kita perjuangkan. Perjuangan dalam arti ini merupakan kesempatan buat Indonesia. Rumah kita, panggung kita untuk Garuda Muda bisa mendunia. Dan tentu konteks ini kesempatan kita bagaimana menunjukkan kepada dunia pun kita adalah bangsa yang besar dan bersatu untuk bisa mensukseskan event yang sangat berharga ini. Dan tentunya dukungan penuh yang kita harapkan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak dari kepolisian, dari TNI, dari masyarakat sepak bola, dan tentunya nanti para sponsor dan media yang berkolaborasi dengan PSSI. Karena itu tadi malam kita kontak-kontakan dan barusan kita juga rapatkan bahwa dengan itu kita harus mempersiapkan juga tim nasional U16 dan 17 secara serius. Jadi kita akan melakukan rencana menseleksi para U16 dan 17 di 9 wilayah untuk setelah kita bisa petakan, kita gabungkan nanti di bulan Juli Agustus mulai TC dan September Oktober kita kirim ke luar negeri untuk training camp. Sehingga kita harapkan bisa ada beberapa pertandingan persiapan baik dengan tentu negara-negara dari Eropa, Asia, Afrika, sehingga mereka tidak kaget waktu untuk persiapan di U17 nanti kejuaraan dunia. Dan tentu susunan daripada tim-tim yang sudah lolos masih dalam proses, terutama yang di Asia, karena masih ada 8 pertandingan kalau nggak salah. Dan kita lihat tunggu mungkin beberapa hari ini, ya 1-2 hari ini tepatnya, itu bisa tahu siapa saja yang lolos. Dan nanti mungkin biasanya drawing di bulan Agustus nanti. Ya, drawing akan di Jakarta. Kita cari lokasi yang tepat. Dan saat bersamaan juga tadi malam saya langsung telepon Liga Indonesia untuk kita melakukan persiapan bagaimana supaya Liga 1 tetap berjalan. Ya, tinggal bagaimana kita kompromi supaya event ini bisa berjalan maksimal, tetapi Liga 1 juga berjalan maksimal. Ini kesempatan kita bisa mensinergikan. Dari saya itu saja, mungkin nanti tanya jawab yang lebih banyak dari rekan-rekan media. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketum. Silakan. Ya. Adis. Ya. Selamat sore Pak Ketum dan para exco semuanya. Saya Majid dari Tribun News. Pak Ketum mungkin bisa dijabarkan untuk stadion nanti apa saja yang akan digunakan. Kemudian yang kedua,
bagaimana Pak menjaga komitmen dari pemerintah daerah? Kita tidak mau juga ya, ini kabar gembira, para pecinta sepak bola juga gembira menyambut ini. Bagaimana komitmen dari pemerintah daerah untuk tidak kita kembali mengulang kegagalan seperti kemarin? Terlebih periode Piala Dunia U17 ini juga ada di range kampanye politik kalau tidak salah ya Pak ya. Itu bagaimana dari PSSI untuk bisa menjaga itu? Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, seperti yang disampaikan Bapak Presiden kan, bahwa ya olahraga, politik ke politik gitu. Jangan juga nanti ada event kelas dunia, kejuaraan ini juga berhenti karena musim kampanye. Di Liga 1 pun jalan kok. Sudah ada kesepakatan ketika musim kampanye itu penontonnya 50%, ya. Dan kita harus biasakan industri olahraga ini berjalan. Kalau kalender daripada Liga 1 maju mundur tidak pasti, ya itulah kenapa Liga 1 jadi ranking 6 di Asia Tenggara. Jadi mesti ada kepastian di awal. Dan itu bisa dicarikan solusi, bukan siapa yang benar dan salah. Ini kesempatan justru kita memberikan panggung besar kepada Republik Indonesia gitu. Nah, khususnya untuk lapangan, tentu FIFA akan mengirim tim mengecek kembali tentu standar dari Piala Dunia U20, U17 bisa berbeda. Ya, saya tidak mau terlalu dini. Ya, yang mana dan kenapa saya nggak mau terjebak polemik itu. Yang penting kita mengharapkan mereka hadir mengecek mana yang sesuai dengan standar mereka. Kalaupun di lapangan yang berbeda pun, ya mungkin ada upgrade atau renovasi sedikit. Kebetulan pemerintah Indonesia sedang merenovasi juga 22 stadium kan. Yang rencana akhir tahun ini ada budget mungkin 400 miliaran kalau tidak salah. Di tahun depan ada sisanya 1,5 triliun. Nah, kita lihat aja bertahap mana yang bisa didahulukan. Dan saya melihat juga masalah kendala daripada pemerintah daerah dan pusat. Saya rasa kita harus bersepakat kerjasama pemerintah pusat dan daerah itu satu, tidak bisa terpisah-pisah. Ya tentu kalau ada perbedaan dari pemerintah daerah harus diskusikan dengan pemerintah pusat. Ya. Jangan kita ini sebagai bangsa dilihat tidak siap oleh luar negeri. Gitu. Nah, jadi saya berharap pemerintah daerah, apalagi yang nanti masuk list FIFA, saya nggak tahu yang mana. Ya, waktu tanda tangan komitmen ya benar-benar komit. Gitu. Ya. Dan tentu kami PSSB sebagai otoritas tertinggi sepak bola, kita harus menjaga marwah sepak bola Indonesia, juga marwah bagaimana kita ini menjadi satu kesatuan daripada yang namanya dunia sepak bola secara menyeluruh. Dan tentu kita sabar aja, kasih waktu, karena terus terang kami semua di kepengurusan PSSI sebenarnya juga tidak tahu ya ketika ada pembicaraan lebih dalam. Ya, kita tahu ada rapat konsel, ya, tapi kita tidak tahu detailnya seperti apa. Kemarin sore saya di kotak ditanya apakah Indonesia masih bisa menjadi alternatif, karena tentu di rapat konsel itu ada beberapa negara juga yang mengajukan. Ya, tentu saya juga mesti melapor kepada pemerintah, pasti tidak mungkin saya melakukan ini hanya PSSI saja, karena kita tahu penyelenggaraan sebesar ini pasti pihak pemerintah harus hadir ya bersama-sama kita. Dan setelah memang kita ada komitmen, ya kita laporkan, lalu kita bicarakan. Tadi malam kira-kira jam 11 kalau tidak salah, ya. Mereka 15 menit sebelumnya mengucapkan selamat, makanya kalau di Exco PSSI dapat duluan dari saya. Lalu saya laporkan juga beberapa menteri tadi malam. Ya, Menteri Keuangan penting dilaporin, ya. Pak Bas saya telepon juga penting gitu kan. Lalu Menpora, Pak Menpora sedang di Jerman kalau tidak salah juga saya laporin, ya. Dan semua bersepakat ingin mensukseskan hal ini gitu. Ya alhamdulillah, saya rasa ini kepercayaan FIFA.
kepada Indonesia, kita, ini GR boleh dong. Ya, mereka melihat mungkin sepak bola kita benar-benar bangkit. Ya, kemarin di SEA Games bagus. Lalu pertandingan FIFA Matchday Palestina, Argentina rame. Hasilnya juga baik, tidak ada isu aneh-aneh. Lalu juga mereka juga melihat kita juga berani menjadi host AFC U23. Nah, hal-hal ini mungkin yang jadi pertimbangan dari mereka. Selain dari pasti mereka melihat bahwa dari 280 juta penduduk Indonesia adalah 7 kan itu pecinta sepak bola. Jadi mereka juga melihat ini potensi yang luar biasa. Gitu.